Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa hidup dan menikmati nafas ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa bayangkan bahwa hari-hari ini orang yang mau bernafas begitu sulit. Bahkan jika mereka punya uang pun, mau membeli setabung oksigen aja, begitu sulit mendapatkannya. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, menghirup udara dengan sangat sukacita. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Mari semua angkat hati, kita mau bersyukur bersama-sama kepada Tuhan. Di tempat masing-masing kita mau bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk nafas hidup yang Engkau berikan. Terima kasih buat kekuatan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk bahkan kesempatan. Jika kami diizinkan sakit pun, Engkau sedang membuat kami beristirahat dengan tubuh ini. Untuk kami bersyukur karena Engkau begitu sangat baik dan teramat baik. Banyak perkara yang Engkau buat, banyak hal yang Engkau buat. Bawa hati kami untuk terus bersyukur untuk segala hal yang Engkau buat di dalam kami. Angkat hatimu kepada Yesus dan kita bersyukur bersama-sama untuk segala kebaikan Tuhan. Karena banyak hal yang Dia buat dalam hidup kita. Rancangan indah itu selalu terjadi buat kita. Kita bersyukur bersama-sama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, terjadi di hidupku, Bapa. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, amin, nyata dalam hidupku. Semua katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya, ku bersyukur Bapa, Engkau baik. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Biarlah telinga roh kami dibukakan, mata roh kami dicelikan, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami menangkap berkat roh, kami dikuatkan, kami diberkati dengan cepat, dengan segera, karena roh Allah mengambil alih seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus, pikiran kami takutkan dengan pikiran Kristus. Dan di dalam nama Yesus Engkau memberkati semua fungsi yang kami gunakan untuk pelayanan ini, supaya semua orang yang mendengar diberkati, semua orang yang tinggal dalam firman-Mu dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan
pada siang hari ini. Dan saya percaya bahwa hari yang indah, hari Minggu, harinya Tuhan, hari yang Tuhan berikan buat kita untuk menikmati segala berkat-berkat roh. Saya percaya bahwa Tuhan sedang berbicara terus menerus dalam telinga roh kita, dalam hati kita, untuk kita semakin dikuatkan di dalam Dia. Tema hari ini saya akan berikan tema disiplin hidup dalam kebenaran supaya kita kuat di masa sulit. Sekali lagi saudara, tema kita hari ini adalah disiplin hidup dalam kebenaran supaya kita bisa kuat di masa sulit. Tentu ini adalah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Banyak sekali moralitas, banyak sekali keadaan situasi yang membuat orang-orang bisa saja egois, hidup pikirkan diri sendiri, bisa saja hanya karena stay home, maka semua pikiran tertuju kepada diri sendiri. Tetapi bagaimana caranya kita bisa bangkit, ya, dan kita bisa bergerak dan berdampak, bangkit dan bergerak untuk menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin adalah tantangan hidup kita, saudara. Ya, semua orang sedang menghadapi tantangan hidup ini. Baik dia orang ada yang kecil, baik dia adalah orang yang besar, baik dia adalah orang yang kaya, baik dia adalah orang yang tidak punya. Semua orang menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mudah, saudara. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa mari kita bangkit. Kita mengalami kemenangan Tuhan, kita bangkit dan kita menjadi orang-orang yang dapat menghadapi persoalan-persoalan hidup yang walaupun kita tahu bahwa kita mungkin tidak mudah, saudara, ya. Tetapi disiplin kehidupan hidup kita dalam kebenaran, disiplin dalam hidup untuk tinggal dalam kebenaran akan mampukan kita bisa melewati masa yang sulit, ya. Bagaimana caranya untuk kita bisa disiplin? Kita harus bisa memulai dengan melatih diri kita, melatih hidup kita untuk tinggal dalam kebenaran. Mari kita baca satu ayat dalam firman Allah. Semua yang sedang menyaksikan siaran langsung maupun di Zoom meeting ini, kita buka dalam firman Allah 1 Korintus pasal yang ke-9. Kita buka firman Allah ini, kita bacakan bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat ke-27, saudara. Haleluya. 1 Korintus 9 ayat ke-27. Mari kita bacakan ayat ini dengan luar biasa dan kita akan diberkati. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, satu kebenaran firman Tuhan kita akan beranjak dari sini. Ayat di atas adalah ayat yang kita dengar dan kita baca tadi, sangat menarik untuk dipelajari bersama-sama, karena ayat ini penting untuk mengingatkan kita semua, ya, bagaimana seorang Rasul Paulus yang adalah hamba Tuhan, segudang reputasi pelayanannya dia punya, saudara. Tapi tahukah saudara bagaimana dia bisa berhasil dalam pelayanan yang luar biasa? Nah, ayat ini dia tulis buat kita semua, ya. Bagaimana seorang Rasul Paulus dia berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, ya. Dia memberitakan firman, mengajar para pemimpin-pemimpin jemaat, bahkan mengajarkan jemaat-jemaat. Dia menguatkan iman jemaat-jemaat, dia menguatkan iman rekan-rekan sekerjanya. Dia memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Dia banyak menderita karena Injil, saudara. Dan dia menyatakan betapa perlunya melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Bahwa sekalipun sudah dilakukan, ya, dalam segala pelayanan, bahwa banyak hal yang dia kerjakan, tapi dia tahu bahwa saat dia nggak bisa mendisiplinkan dirinya, pelayanannya adalah sia-sia, saudara. Ya, ia menyatakan betapa perlunya melatih tubuh, ya, sekalipun dalam pelayanan ini dia adalah orang yang luar biasa. Banyak tantangan yang dia hadapi karena banyak orang tidak mau mendengarkan Injil. Tetapi dia bisa melewati semua. Ada dua kata yang menarik dari kalimat firman Tuhan yang kita baca 1 Korintus 9 ayat 27 tadi, ya.
Kata yang pertama dari kalimat ini adalah melatih tubuh, saudara. Dia melatih. Yang pertama adalah kata melatih. Yang kedua, yang menarik di sini, kata yang kedua dari firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 27 tadi adalah menguasai. Yang pertama dia melatih tubuhnya, yang kedua dia menguasai seluruhnya. Nah, ini ada dua kata yang menarik yang kita akan bahas pada siang hari ini dalam firman Allah ini, ya. Sejenak kita melihat teks asli yang disampaikan oleh Rasul Paulus, apa yang dimaksud dengan melatih dan menguasai. Kalimat pertama dari kata ini yaitu melatih. Kita akan lihat bahasa aslinya. Melatih dalam teks bahasa asli, bahasa Yunani, digunakan kata hupopiaso. Hupopiaso itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan adalah to keep under. To keep under. Yang dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan menaklukkan atau mengalahkan. Ini menarik untuk kita belajar bersama-sama. Kenapa Paulus mengatakan aku melatih tubuhku? Artinya dia menaklukkan dan dia mengalahkan tubuhnya untuk keinginan yang tidak penting. Ini satu poin yang kita harus belajar, ya saudara. Dan kata yang kedua dari menguasai seluruhnya, dia menguasai. Dalam bahasa teks aslinya digunakan kata ini dengan arti bahasa asli, yaitu bahasa Yunani doulagogeo. Doulagogeo yang dalam bahasa Inggris ya diterjemahkan adalah bring it unto subjection, ya, bring it unto subjection, ya. Secara terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah memperhambakan atau memperbudak. Jadi bayangkan dua kata ini, ya. Dia menaklukkan, mengalahkan apa saudara? Tubuhnya dalam keinginan daging. Dan menguasai yang punya pengertian, memperhambakan daging itu adalah hamba. Dia mengatakan bahwa daging itu adalah budak dan bukan tuan. Makanya dia menaklukkan daging itu karena bukan adalah tuan. Daging adalah hamba. Ini menarik saudara, ya. Ketika Rasul Paulus menggunakan kalimat tersebut dalam suratannya kepada jemaat di Korintus, sebenarnya Rasul Paulus sedang mengajarkan kita semua hal yang sama. Bukan hanya berlatih seperti berlatih sekedar saja, saudara, ya. Contoh, saudara dan saya berlatih sekedarnya saja, sekilas bernyanyi. Semua orang bisa bernyanyi, ya. Tetapi menjadikan dia seorang yang idol, seorang yang bisa dikagumi, seorang penyanyi internasional, perlu ada pelatihan-pelatihan dan penaklukan kedagingannya. Dia harus menguasainya untuk tidak makan minyak-minyak, goreng-gorengan, pisang goreng boleh, goreng-gorengan, maksudnya yang berminyak atau yang pedas-pedas. Ini perlu ada kedisiplinan, saudara. Ada kedisiplinan, saudara, ya. Jadi bukan sekedar bernyanyi, tapi seorang yang menjadi seorang penyanyi yang terkenal, ya, dia harus bisa menaklukkan, menghambakan dagingnya untuk sesuatu maksud yang dia sedang tuju, saudara, ya. Atau mungkin kita sedang mau menyajikan sebuah makanan, kita nggak cuma tahu cara menyajikan, tapi kita harus benar-benar disiplin untuk melatih bagaimana cara memasaknya. Semua orang yang bisa menjadi seorang yang diutamakan atau yang menjadi seorang yang berhasil di dalam segala hal yang dia tuju karena ada disiplin-disiplin yang dia lakukan, ya. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita memperbudak daging kita bahwa engkau adalah daging engkau harus tunduk, saudara, ya. Engkau harus tunduk, engkau harus bisa menaklukkan atau mengalahkan keinginan daging untuk satu maksud yang ilahi, maksud kekekalan. Ketika Rasul Paulus ya menggunakan kalimat ini, dia sedang mengajak kita semua untuk punya keinginan menaklukkan, mengalahkan tubuh daging ini, saudara, ya, dengan segala keinginannya, karena daging ini masih mau merasakan mendagingkan diri kepada apapun. Tapi kalau Anda punya fokus,
Anda dan saya punya tujuan yang baik, yang apa yang harus kita akan mendisiplinkan bagian-bagian tertentu untuk maksud itu, saudara. Ya, kita harus bisa menaklukkan, mengingatkan kita bahwa tubuh daging adalah hamba atau budaknya kita, bukan Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Ini bahaya kalau saudara tidak mengerti hal ini. Makanya kita akan berjalan dengan ikuti keinginan-keinginan daging kita. Hari ini bertobat, besok kumat. Kalau lagi sakit, cari Tuhan. Kalau sudah sembuh, lupa Tuhan. Ini bentuk-bentuk kedagingan. Puji Tuhan, hari ini nama Tuhan terus diagungkan karena semua orang mencari Tuhan. Yang nggak pernah dengar khotbah. Yang nggak pernah dengar lagu rohani. Tetapi harusnya bukan karena sebab akibat engkau mencari Tuhan. Yes. Tapi memang karena ada kebutuhan roh yang membuat engkau mau bangkitkan hidup roh itu. Sehingga engkau tinggal di dalam semua kedisiplinan roh yang membuat engkau kaya dalam Tuhan. Kalau engkau dan saya menjadi Kristen tomat, ini bahaya. Tomat itu enak, tapi Kristen tomat ini tidak enak, saudara. Artinya, bertobat sebentar, kumat lagi sebentar. Ya, tobat sebentar, kumat lagi. Ini bahaya, saudara. Makanya di dalam Yesaya pasal 55 kita baca sebentar ayat ini, saudara. Silakan buka firman Allah ini, dan kita mau belajar lebih serius lagi untuk mendisiplinkan hidup-hidup roh kita. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kita bersyukur kalau kita dikasih peluang-peluang dengan caranya Tuhan, tentunya melalui mungkin ujian-ujian, tapi itu caranya Tuhan untuk kita mencari Dia. Ya. Berseru saat Dia mau berkenan mendengar diri kita. Ini luar biasa, saudara. Tetapi setelah engkau sudah dikasih Tuhan kesempatan, ya, untuk mencari Dia, tinggallah dalam kesempatan yang Dia berikan itu. Ya, opportunity. Kesempatan itu engkau punya, saya punya, kita ambil, kita tinggal di dalamnya, di dalam opportunity itu, dalam kesempatan itu, saudara. Jangan dibuang kesempatan itu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti ada waktu Tuhan gak berkenan untuk kita temui lagi. Berarti ada waktu semua seperti 5 gadis bodoh yang tidak diperkenankan Tuhan untuk masuk dan menikmati segala berkat-berkat roh, karena mereka tidak punya persiapan roh. Mereka tidak mendisiplinkan hidup roh, saudara. Ya, melatih diri untuk hidup dalam kebenaran. Ya, kita, diri kita, tubuh kita, hidup kita harus dapat kita kuasai, harus dapat kita taklukkan, selalu tunduk dalam kebenaran. Ya, bukan daging kita yang memerintah kita, tapi kita yang memerintah daging kita. Kita harus bisa melatih seluruh hidup kita. Ya, kita harus bisa membawa hidup kita untuk takluk kepada kebenaran, saudara. Menaklukkan diri sendiri untuk tetap hidup dalam kebenaran. Pikiran kita taklukkan, perasaan kita taklukkan, keinginan yang untuk membuat dosa taklukkan, ucapan-ucapan untuk mau menyakiti hati orang taklukkan, saudara. Tingkah laku hidup dalam sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kendalikan semua, saudara. Nah, hanya orang yang tinggal dalam kebenaran yang memang bisa mengendalikan semuanya. Kalau kita nggak tinggal dalam kebenaran, kita tidak bisa mengendalikan keinginan daging kita, saudara. Ya, tapi kebenaran itu yang akan memampukan kita untuk bisa mengendalikan setiap keinginan daging kita. Saat mulut ingin berkata yang tidak benar, ya, kebenaran dalam roh kita itu yang memunculkan kekuatan. Karena kita ingat akan firman Allah itu, dan kita akhirnya menggantikan kata-kata yang tidak baik menjadi kata-kata yang baik. Speak bless, saudara. Ya, Paulus memberikan contoh bagaimana ia sangat berkomitmen dalam hidupnya. Ya, walaupun ia sangat berhasil dalam pelayanan, ya, bahkan dia jadi seorang rasul, seorang pengajar, dia seorang penulis kitab, dia seorang penginjil, dia seorang pengkhotbah yang luar biasa.
Bahkan dia seorang pembisnis yang luar biasa. Karena saat dia melayani, dia masih bangun tenda-tenda untuk menghidupkan orang lain. Dia punya good karakter, ya. Tapi semua dia tahu itu terjadi karena satu hal, dia mendisiplinkan hidupnya, menaklukkan keinginan dagingnya untuk menaruh percaya kepada kebenaran dan mengizinkan firman Allah yang dia tulis dalam Galatia 2 ayat 20. Mari kita baca Galatia 2 ayat ke-20. Haleluya. Ini sangat jelas, dia mengambil alih seluruh hidupnya untuk taruh kepada Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging Haleluya. adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yes, dia tahu bahwa Tuhan sudah menyerahkan hidup Tuhan kepada dia. Dia tahu Tuhan sudah mati buat dia. Dan untuk itulah hidupnya tidak akan kembali ke masa lalu. Makanya dia berkata, kalau aku hidup, hidupku adalah Kristus. Artinya selama dia di dalam dunia, selama kakinya menginjak bumi ini, yang dia sampaikan adalah tentang Yesus, tentang berita kebenaran, tentang kehidupan kekekalan, sehingga orang-orang boleh datang dan mencari dan diselamatkan. Saudara, dan dia berkata, kalau Tuhan panggil aku, adalah keuntungan. Kenapa dengan keuntungan? Karena aku sudah mengakhiri pertandingan dan menjaga kualitas imanku. Ya, ini dia memelihara iman. Dia memelihara iman. Kata memelihara berarti perlu ketekunan, perlu kedisiplinan tingkat tinggi untuk bisa mencapai. Makanya dia berkata, kalau Tuhan panggil aku, ya, aku sudah melakukan semuanya. Aku sudah melatih tubuhku. Aku memelihara iman. Maka itu adalah keuntungan bagiku. Wow, ini luar biasa. Ya, kita harus punya kesadaran untuk bisa berhasil dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah kehendak hati Tuhan, dalam rencana Tuhan, yang Tuhan mau apa, itu yang harus kita kejar, dan kita harus bisa mengalahkan tubuh daging kita. Sekali lagi, tubuh atau daging ini adalah hamba dan bukan tuan atas kita. Ya, dalam kitab Matius, kitab Markus menulis saat Tuhan ingin berdoa di Getsemani, ya, dan dia berkata kepada murid-murid, berjaga-jagalah sebentar, 1 jam saja. Ada satu pesan yang dia katakan buat murid-muridnya, ingat, roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Kata-kata ini mengingatkan kita semua bahwa kita harus tahu, roh kalau kita latih melakukan perkara dan kehendak Tuhan, roh ini akan kuat, roh ini akan mampu, roh ini akan berhasil, roh ini akan mengerjakan apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Roh ini akan berkata, bagi Allahku nggak ada yang mustahil, dan dia melihat banyak mujizat. Roh ini akan berkata, I'm so happy because God, ya, I rejoice in the Lord always. Saya bersuka cita dalam Tuhan selalu. Roh ini yang mampukan kita. Amin. Makanya Tuhan berkata, daging itu lemah. Karena daging itu lemah, dia adalah budak. Jangan sampai si budak memerintahkan kita. Karena seorang yang sudah hidup karena Kristus seperti Paulus tadi, dia berkata, namun aku hidup bukan lagi aku, tetapi Yesus yang di dalam aku. Artinya, dia tahu bahwa Tuhan yang harus mengambil alih hidupnya. Dan hidup dalam Tuhan itulah memberikan dia kemenangan dalam segala hal. Sehingga dia nggak pikirkan lagi. Bahkan bayangkan, di dalam penderitaan yang dia alami, bukan karena dia menyambung ayam, dia pukul orang, saudara. Tapi karena dia berkatakan firman Allah, dia membangun orang-orang untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Dia dipenjarakan, dia dipukul, dia difitnah. Dia bisa tangguh, dia bisa kuat. Kenapa, saudara? Karena dia menaklukkan dagingnya untuk hidup dalam kebenaran. Sama seperti Tuhan bilang kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah karena daging itu lemah, roh penurut. Dia juga berkata buat kita saat ini, sama. Berjaga-jagalah dalam menghadapi situasi-situasi yang bisa saja bikin keluarga rumah tanggamu berantakan, hancur. Kenapa? Karena ada amarah,
ada gerang, ada rasa iri, ada rasa cemburu, ada pikiran-pikiran yang salah. Tuhan berkata, taklukkan daging kamu. Ya. Taklukkan daging kamu. Hiduplah menurut roh. Hiduplah menurut roh. Perkataan Yesus kepada murid-muridnya menyadarkan kita bahwa tubuh harus dikuasai. Kita tidak boleh menuruti tubuh yang lemah. Sebaliknya, tubuh tersebut harus dikuasai dan ditaklukkan supaya menjadi alat yang efektif untuk selalu tetap dalam kebenaran. Sama, kalau saudara lagi sakit, tubuh ini sakit, tapi pastikan bahwa roh saudara nggak sakit. Karena kalau tubuh sakit dan rohmu sakit, ini bahaya. Daging lemah, lalu roh juga lemah, ini bahaya. Saudara-saudara yang mendengarkan khotbah ini, firman Allah yang luar biasa ini. Kalau tubuh saudara sakit, pastikan rohmu tidak sakit. Karena kalau rohmu itu sehat, rohmu itu luar biasa, maka daging yang lemah ini akan ikut apa yang dikatakan oleh rohmu. Maka saya juga speak bless dan berkata, hai daging, bangkitlah, hai daging, sehatlah, hai daging, pulihlah engkau. Karena rohmu kuat dalam nama Yesus. Ya. Makanya ada ayat berkata apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu bukan karena gembira karena ada uang, saudara. Bukan karena gembira karena ada hal jasmani yang Anda dengar. Tapi gembira karena mendengarkan janji Allah. Mendengarkan firman Allah. Gembira karena Tuhan, ya, adalah obat yang manjur dalam segala kehidupan ini. Apapun yang kau hadapi, obatnya adalah hatimu gembira karena Yesus. Itu dia, saudara. Jadi kalau bayangkan, kebenaran itu tinggal dalam engkau. Engkau hidup dalam disiplin roh yang luar biasa. Maka engkau akan kuat. Karena daging ini harus engkau perintahkan dia untuk mengalami sesuatu. Karena rohmu kuat. Keberhasilan dalam hal keseharian kita, apapun itu, ya, membutuhkan niat yang sungguh-sungguh, yang kuat untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging kita. Kita bersyukur atlet Indonesia, ya, boleh menang di Olimpik, luar biasa, saudara. Dan yang terjadi adalah mereka bisa menang karena mereka mendisiplinkan diri mereka berjam-jam, cara makan yang baik, istirahat yang cukup, dan terutama yang paling pertama, pikiran mereka harus mereka kuasai. Kalau lagi berlatih pikiran mereka macam-macam, mereka tidak bisa juga lolos. Tapi saat mereka mau berlatih, mereka sudah harus siapkan taklukkan pikiran mereka, fisik yang baik, makan yang bagus, istirahat yang cukup. Dan saat mereka berlatih, mereka bisa lihat, mereka bisa menang. Dan saat mereka diuji dalam pertandingan, mereka mengalahkan itu orang-orang atau musuh-musuhnya. Karena mereka jadi juara. Kenapa? Karena mereka sudah melatih diri mereka dengan luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu, jika dalam hal sehari-hari saja, ya, saudara baca firman, tapi saudara hanya sekedar membaca, itu bukan disiplin. Kalau kita baca firman, kita harus membaca dan kita stop sejenak untuk merenungkan dan mencatat poin-poinnya apa yang Tuhan mau, apa yang sedang Tuhan bicara, lalu Anda dan saya melakukan. Itu namanya kita sedang melatih diri kita disiplin. Amin. Jadi waktu kita berdoa juga sama, saudara. Semua orang punya kuasa untuk berdoa. Karena di dalam Yakobus berkata, orang benar yang sungguh-sungguh berdoa, besar kuasanya. Saudara dan saya orang benar. Tapi benar-benar nggak sungguh-sungguh nggak kita berdoa. Itu persoalannya. Jadi waktu saudara bersungguh-sungguh berdoa, ini bicara tentang engkau sedang disiplinkan mata rohmu untuk meminta kepada Allah. Maka besar sekali kuasanya. Jadi apa yang engkau lakukan dalam roh, jika rohmu kuat, jika rohmu luar biasa, saya percaya ada kemenangan-kemenangan yang terjadi. Kesungguhan hati untuk pembentukan karakter roh kita harus terjadi dengan disiplin tingkat tinggi. Dan setiap hari sebenarnya Tuhan izinkan kita untuk kaya dalam roh kita. Karena hari-hari ini menghadapi situasi dagingmu sedang diserbu, dagingmu sedang ditimpa sesuatu, rohmu harus kuat. Tuhan izinkan supaya rohmu terlatih untuk kembali mengambil isi hati Tuhan, untuk kembali berbicara kepada Dia, untuk kembali sujud di hadapan Dia. Ya, beberapa bentuk praktis melatih diri untuk tetap ke dalam kebenaran akan memampukan kita untuk mengalami kemenangan
dalam segala hal. Ya, oke, kita baca Ibrani 10 ayat ke-25, saudara. Ibrani 10 ayat ke-25 sangat jelas firman Tuhan ini berkata, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena disitulah akan terlatih iman kita. Haleluya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yes, semakin giat melakukan. Marilah kita semakin giat melakukan apa, saudara? Melakukan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena mengandung banyak janji. Ibadah itu mengandung janji yang sekarang maupun yang akan datang. Ada banyak isi hati Tuhan yang terjadi di situ supaya kita bisa mengerti apa yang akan kita lakukan. Kita saling menasihati penting. Karena nasihat ini mengarahkan kaki kita masuk ke dalam sesuatu yang dikatakan yang benar. Tidak ada nasihat yang tidak buat orang masuk ke dalam kebenaran. Tapi semua nasihat itu membuat orang untuk masuk dalam kebenaran. Itulah kenapa jangan sampai kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Biarkan beberapa orang yang mungkin gak disiplin, mereka seperti itu, tidak beribadah, tapi kita tetap beribadah karena kita tahu hari Tuhan sudah dekat. Waktu kita sungguh-sungguh memperhatikan sekeliling kita, baik dari hidup kita sehari-hari, ya, kita tahu bahwa di tengah-tengah kesadaran kita mau disiplin, Tuhan akan mampukan kita dengan rohnya yang luar biasa untuk menguatkan kita. Mari ambil komitmen. Cara untuk disiplin cuma satu kuncinya, komitmen. Orang yang komitmen, contoh, aku mau baca firman Tuhan ini sekarang sampai besok satu pasal, contoh, itu akan terjadi karena dia komitmen. Kalau saudara komitmen di dalam membangun kehidupan roh, maka saya percaya engkau dan saya akan melihat kita keluar dari orang-orang yang menang dalam segala hal. Ya, waktu kita memilih untuk tetap tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan, maka saya percaya ini adalah cara untuk kita boleh terlatih dalam membangun hidup roh dan kita kuat. Tetaplah setia, tetaplah berkomitmen, tetaplah disiplin dalam membaca firman, dalam membangun kehidupan rohani saudara, supaya engkau kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan yang sulit dalam daging ini. Kalau rohmu kuat dalam daging ini, kalau rohmu luar biasa, engkau akan keluar menjadi orang-orang yang menang. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita respon firman Allah. Kita berdoa bersama-sama. Kita renungkan seberapa pesan Tuhan yang engkau dapat. Mari bilang, Tuhan terima kasih. Mampukan aku untuk menaklukkan keinginan dagingku. Mampukan aku untuk tinggal dalam rencana dan mencari kehendak. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Renungkan firman Tuhan sebentar sebelum kita berdoa. Dan minta Roh Kudus mengartikan lebih dalam buat kita masing-masing. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu menguatkan kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kita naikkan pujian El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa menyertai kita. Dan kita imani firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita akan terus berjalan dengan Dia. Dan kita melihat kemenangan terjadi dalam hidup roh kita. Haleluya, haleluya. Tak usah aku takut, Allah menjagaku. Tak usah aku bimbang, Yesus pelihara hidupku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku
susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkati, Dia memberkatiku. Semua angkat tangan di tempat masing-masing. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai. Aminkan saudara. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah. Amin. El Shaddai. Mari kita berdoa. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Besar. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Ambil alih hidup kami dan berkatilah kami Bapa. Hamba berdoa, firman ini biarlah Engkau terus tanamkan masuk ke dalam loh hati batin kami, supaya berbuah dengan baik, bertumbuh dengan luar biasa. Pribadi kami jadi sempurna dalam Engkau, karena kami tangkap pesan roh. Kami boleh diberkati dan dikuatkan dalam iman. Hamba berdoa, diberkatilah mata roh kami, diberkatilah telinga roh kami, diberkatilah seluruh kehidupan roh kami. Semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin kuat, semakin kuat, semakin diberkati. Dan kami berkata, hai daging, sehatlah engkau. Kami taklukkan engkau dalam nama Yesus. Hai daging, diberkatilah engkau. Dan kami berdoa, biarlah kekuatan roh Allah mampukan kami untuk melatih seluruh hidup kami dan menguasai seluruhnya, supaya dalam pertandingan kehidupan ini kami keluar dari orang-orang yang lebih dari pemenang, karena Roh Kudus mampukan kami, dan karena hidup roh kami kuat dan tinggal dalam engkau. Di dalam nama Yesus, berkat Allah melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tinggal dalam rencanamu, kami ada dalam pergerakanmu, kami hidup dalam rohmu. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati, katakan bersama-sama haleluya, amin, amin.